26. Max ternyata sama bingungnya dengan Arumi. Dirinya sejak tadi hanya mondar-mandir di dalam kamarnya. Baru kali ini, Max tak bisa menemukan solusi sebagai pemecah masalah. Otaknya seketika buntu. Kini, yang ada dalam ingatannya adalah rasa dari bibir istrinya itu dan juga tatapan sendu dari mata Arumi yang basah. RGGH. Max sukses mengacak-acak rambutnya yang sedikit ikal itu hingga berantakan. Raut wajahnya sudah semrawut menyiratkan ekspresi frustrasi. Max terjebak dengan kelakuannya sendiri. Padahal, jauh hari telah ia ikrarkan dalam hatinya bahwa tidak akan menjalin komitmen apapun pada Arumi. Dia akan membuat wanita itu mundur perlahan hingga keputusan untuk mengakhiri rumah tangga ini keluar dari bibir istrinya sendiri. Tetapi nyatanya, Max pada akhirnya tergoda dan jatuh dengan pasrah ke dalam pesona istrinya itu. Wanita ninja yang dia pikir buruk rupa serta aneh. Kenapa aku tidak bisa menahan diri sih? Kalau sudah begini, kan? Max kembali mengerang sambil mengusap kasar wajahnya. Tak lama, bunyi kenop pintu terdengar. Tanda seseorang di dalam sana berencana keluar. Max langsung mematung kaku dalam posisinya. Hendak berbalik pun enggan. Dia tak tahu harus bersikap seperti apa ketika berhadapan dengan Arumi. Ah, memang boleh. Mafia kejam menjadi sepolos itu. Di mana darah dinginmu, Max? Apakah sedikit demi sedikit telah menghangat? Aku akan keluar. Kamu bisa mengganti pakaianmu di dalam ruangan itu. Tunjuk Max, tanpa menoleh sama sekali ke arah Arumi. Baik, jawab Arumi pelan. Cepatlah, aku tunggu di ruang makan. Titah Max tegas, dengan nada yang tidak sengaja ia ucapkan dengan keras. Semua itu, karena demi menutupi rasa gugup yang pertama kali Max alami dalam hidupnya. Ternyata, pengaruh pesona Arumi bagi Max cukup mengacaukan otaknya. Arumi yang menunduk, sontak mengangkat kepalanya pada saat dia tak melihat lagi bayangan suaminya di atas lantai. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata, dia tidak menuntut apa-apa untuk saat ini. Setidaknya, jantungku masih aman, ucap Arumi pada dirinya sendiri. Kemudian Arumi mengikuti arahan dari suaminya, untuk masuk ke dalam walk-in closet. Sebab, Arumi memang harus mengganti pakaiannya. Arumi sempat membuka kedua matanya lebar pada saat melihat barisan gamis di dalam sebuah lemari kaca. Arumi tidak menyangka kalau suaminya ternyata telah menyiapkan semua ini untuknya. Seketika, terbit sebuah senyuman simpul di wajahnya yang tak lagi sepucat tadi. Arumi mengabaikan rasa kagumnya, karena mengingat pesan dari Max agar dirinya cepat menyusul ke ruang makan. Arumi mengambil salah satu gamis dengan model kekinian dari butik milik artis yang menjadi incarannya sejak lama. Arumi mengenakannya lengkap dengan nikop yang menutupi wajah cantik alaminya. Tak lama, Arumi keluar dari kamar, dan bingung setelah menutup pintu. Ruang makannya di mana? Ini, Arum harus belok kanan apa kiri? Arumi bertanya-tanya seorang diri, sambil terpaku di tempatnya berdiri. Tak lama, seorang pelayan muda yang bernama Datang Naima, menghampirinya. Mari, Nyonya ikut saya, kata Naima, yang tahu bahwa istri majikannya ini pasti sedang bingung. Wajar saja, karena Arumi pastinya belum hafal seluk-beluk dari mansion ini. Keduanya turun menggunakan lift, menuju lantai 2 di mana ruang makan terdapat di sana. Hingga pada akhirnya Arumi sampai di sebuah ruangan bernuansa sejuk. Bahkan Arumi bisa mendengar suara gemericik air di sana. Arumi menoleh pada jendela kaca. Maka tampaklah kolam beserta air terjun kecil buatan. Di depan sana, suaminya sudah menunggu di depan meja makan dengan ukuran cukup panjang. Silakan, Nyonya. Naima menggeser kursi di sebelah Max, untuk Arumi duduki. Arumi yang sudah duduk merasa kikuk karena Max terus memperhatikannya sejak tadi. Arumi memilih diam, menunggu suaminya yang memulai pembicaraan.
Jujur, Arumi tak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Meskipun banyak menu makanan yang terlihat lezat, sudah tersaji di atas meja tersebut. Kita ini mau makan. Apa tidak bisa kamu buka penutup wajahmu itu sebentar? Tanya Max, tegas. Arumi langsung menoleh ke arah suaminya itu. Menelaah ucapan Max beberapa saat. Seketika, otaknya menjadi lemot. Arumi mendadak teringat kejadian di kamar mandi tadi pada saat melihat tatapan tajam Max padanya saat ini. Arumi, panggil Max sekali lagi. Sebab istrinya malah melamun. Astagfirullah. Maaf, Mas. Arumi hanya khawatir, jika di rumah ini ada laki-laki lain. Maksudnya pekerja atau anak buahmu? Jelas Arumi jujur dengan kepala menunduk. Dia tak kuat mendapat tatapan sedalam itu dari suaminya yang menawan dan rupawan itu. Pekerja di dalam mansion, semuanya perempuan. Kecuali yang bekerja di luar. Sementara, anak buahku tidak akan masuk begitu saja tanpa izin dariku, jelas Max. Baiklah, kalau begitu. Arumi mengangguk kemudian membuka penutup wajahnya. Max yang duduk di depannya menatap dengan napas tertahan. Padahal, ini bukan pertama kalinya dia melihat wajah Arumi, bukan? Kenapa harus ikut tegang? Naima dan Azura, si pelayan senior yang standby di tempat itu untuk melayani kedua majikannya ini, tak mampu menutupi keterkejutan mereka. Bahkan, Naima dan Azura sampai membekap mulut masing-masing dengan telapak tangan. Keduanya pun saling menatap satu sama lain. Yakin, sebentar lagi kabar kecantikan wajah Arumi akan tersebar ke seantero mansion ini. Sudah, Mas, kata Arumi lembut, yang sontak menyadarkan Max dari keterpakuannya. Max berusaha mengedipkan matanya susah payah. Kalian berdua, ayo layani nyonya, titah Max pada pelayan. Naima dan Azura langsung bergerak maju, menuangkan minuman untuk pasangan suami istri ini. Arumi yang belum pernah dilayani seumur hidupnya menjadi kikuk. Arumi meraih piring kosong milik Max lalu berniat mengambilkan makanan. Mas, nasinya segini kebanyakan tidak? Lalu mau lauk apa? Iga domba bakar, daging asam manis atau udang saus Thailand? Tanya Arumi, menyebutkan menu di atas meja. Max yang mendengarnya pun melongo. Seharusnya mereka yang melayaniku, bukan kamu, kata Max. Arumi tersenyum, kemudian berkata lagi. Arumi yang memiliki kewajiban melayani, Mas. Karena ini salah satu kesempatan Arumi untuk meraih pahala dari bakti kepada suami, jawabnya dengan suara yang lembut menenteramkan. Sehingga, Max tidak memiliki kemampuan untuk sekedar menyanggah setiap ucapannya. Terserah kau saja, setelah melayani kebutuhan makan, Max. Arumi kembali duduk dengan tenang dan keduanya pun makan tanpa suara. Bahkan denting dari sendok dan garpu pun terdengar halus sekali. Arumi yang sudah selesai makan, terdiam menunggu sampai suaminya selesai. Hingga ia melihat Max mengusap bibirnya dengan lap tanda kegiatan makan pria itu telah selesai. Arumi pun memberanikan dirinya untuk berbicara. Mas, nanti dini hari, Arum boleh masak untuk sahur. Sahur, apa itu? Makan pagi, sebelum subuh, jelas Arumi. Untuk apa? Arumi mau puasa, Mas. Besok pagi sudah masuk hari pertama di bulan Ramadan, jelas Arumi lagi. Dia tidak berharap, Max mengerti. Setidaknya pria itu memberinya izin, itu sudah lebih dari cukup untuk saat ini. Apa itu puasa? Bersambung. 27. Max bertanya dengan gemas, karena Arumi menjelaskannya setengah-setengah. Padahal, sebenarnya Arumi tengah bingung mau menjelaskannya bagaimana pada suaminya itu. Apalagi, saat ini Max menatapnya lekat tanpa kedip. Dia, ini, kenapa suka sekali mengintimidasi orang hanya dengan tatapannya. Batin Arumi, menahan panas dingin karena grogi. Mas, puasa itu, kita tidak boleh makan dan minum dari subuh sampai maghrib,
jawab Arumi, dengan penjelasan sederhana. Namun, sepertinya dia salah. Kapan itu? Subuh dan maghrib, Mas. Iya, itu kapan? Kulik Max lagi. Entah kenapa dia yang awalnya tak pernah peduli dengan orang lain, kini selalu ingin tahu apa saja kegiatan yang akan istrinya lakukan. Biasanya itu, jam 4:30 pagi sampai senja, atau jam 6 sore. Tergantung waktu setempat. Intinya itu, dari sebelum fajar sampai matahari terbenam, tutur Arumi lagi, kali ini lebih detail agar suaminya paham. Apa, kau tidak akan makan dan minum selama itu? Apa kau ini mau kena malnutrisi? Sentak Max, yang terkejut dengan penuturan istrinya. Sehingga membuat Arumi seketika menjengit kaget dalam duduknya. Naima dan Azura pun melakukan hal yang sama. Mereka saling meremas tangan masing-masing. Mas, bukan begitu. Arum tidak akan kurang gizi ataupun sakit hanya karena puasa. Arum sudah sering melakukannya, jelas Arumi, mematahkan langsung praduga suaminya. Mungkin, dengan kehidupanmu dulu, kau melakukannya karena terpaksa. Tapi, di sini, aku memiliki segalanya, apapun yang kau butuhkan. Kenapa harus menahan lapar? Geram Max. Dia sungguh tak habis pikir, kenapa Arumi harus menahan diri dengan berpuasa. Padahal, di mansion ini mau makan dan minum apa saja sudah tersedia. Max selama hidupnya tidak pernah kekurangan makanan. Aturan dari mana harus puasa, pikir Max dengan pengetahuan tanpa agama yang dia miliki. Arumi menunduk takut, dengan kedua tangan yang saling meremas satu sama lain di atas pangkuannya. Dia tak mengerti, kenapa suaminya bisa semarah ini, hanya karena permintaan izinnya. Mas, tolong jangan emosi. Tolong pahami maksud dari Arum. Begini saja, tolong, Mas beri izin dan nanti silakan, Mas lihat sendiri setelah Arumi menjalankannya. Bagaimana? Arumi memberanikan diri untuk melakukan negosiasi dengan Max. Hatinya yakin, jika suaminya tidak mungkin sekejam Firaun. Di mana Asia binti Muzahim secara diam-diam melakukan ibadah kepada Allah lantaran suaminya yang kafir. Firaun kala itu dengan tegas menentang keberadaan Tuhan semesta alam. Sehingga, Firaun menobatkan dirinya sebagai Tuhan karena kekuasaan dan kehebatan yang dia miliki. Kesombongan Firaun, dapat Arumi lihat sedikit banyak ada di dalam sifat suaminya. Apalagi, di saat para anak buah dan para pekerja menunduk takut di saat pria itu lewat di hadapan mereka. Tetapi, Arumi berharap itu hanya perkiraannya saja. Arumi masih berharap, kalau Max tidak sekejam Firaun. Kisahnya dan Aisyah juga hampir sama. Aisyah dan Firaun menjadi suami istri karena penindasan Firaun di masa itu. Sementara, Arumi menjadi istri dari Max si mafia karena paksaan dari warga yang menuduh mereka berzina. Apalagi, ketika Arumi mendapati bahwa selama hidupnya, Max sama sekali tidak mengenal adanya Tuhan. Pria itu hanya yakin, bahwa apa yang dia miliki sekarang atas kemampuan dan kehebatan dirinya saja. Max terdiam sesaat mendengar negosiasi dari istri cantiknya itu. Ah, cantik ya. Apakah sekarang kau mulai takluk dengan keindahan yang diciptakan Tuhan untukmu, Max? Lakukan saja, asal kau tidak memaksaku untuk melakukannya juga. Kecam Max, walaupun dirinya sudah mengikuti agama yang dianut oleh Arumi. Akan tetapi, Max menolak untuk melakukan ritual ibadahnya. Sesuai pesan daripada Mustafa, Arumi akan menggunakan jurus sabar dalam membimbing suaminya hingga menemukan jalan yang benar. Iya, Mas. Arum hanya berharap izin dan ridho dari Mas saja, ucap Arumi, dengan nada bicaranya yang lembut seperti biasa. Sekalipun ada sedikit nada bergetar di setiap kalimatnya. Max, kali ini menjawab dengan deheman lalu beranjak berdiri dan pergi begitu saja. Arumi tidak mau diam saja.
Dia pun ikut berdiri dan berjalan menyusul langkah suaminya. Karena perbuatannya itu, Max sontak menghentikan langkahnya kemudian berbalik. Arumi yang kaget dan tidak menyangka jika suaminya akan berhenti, sontak menabrak punggung Max. "Daf, oh," lirih Arumi, mengusap pelan keningnya yang telah menabrak punggung kekar Max. "Kenapa kau mengikutiku?" Max bertanya dengan tatapan sinisnya seperti biasa. "Maaf, memangnya, Mas mau kemana?" Arumi bertanya sambil mengusap keningnya. "Itu bukan urusanmu. Apa aku harus lapor padamu, dengan kegiatan yang akan aku lakukan?" Sarkas Max, dengan tatapan yang semakin mengintimidasi Arumi. Maaf, Mas. Arum, hanya bingung apa yang harus dilakukan di rumah besar ini tanpa kamu," jawab Arumi dengan suara bergetar. Arumi tak biasa mendengar bentakan. Selama hidupnya, sang paman membesarkannya dengan kelembutan dan kasih sayang. "Kau bebas melakukan apapun. Minta salah satu pelayan untuk mengantarmu berkeliling mansion. Bangunan ini memiliki apapun yang tak pernah ada di dalam benakmu sekalipun. Jadi, berhenti mengurus hidupku. Kau, urus saja hidupmu sendiri. Duniaku, tidak seperti apa yang kau bayangkan, Arumi. Pekerjaanku saat ini, tidak akan sanggup kau cerna dengan isi kepalamu yang polos. Sebaiknya, kau tetap di dalam mansion ini," tegas Max, membuat Arumi bungkam serapat-rapatnya. Arumi sadar bahwa suaminya memiliki wilayah teritorial yang tidak mungkin dimasuki olehnya saat ini. Max belum memiliki kepercayaan padanya untuk sekedar membagi kisah dan hidupnya. Arumi memaklumi itu. Setidaknya, saat ini posisinya aman. Max bahkan tidak memaksanya untuk melayani hasrat yang merupakan hak pria itu. Sabar, Rum. Pria itu memiliki batas tembok yang tinggi. Tetapi, dengan kuasa Allah, bangunan sekokoh apapun pasti akan runtuh secara perlahan-lahan. Sentuh hatinya dengan cinta dan kelembutan, sebagaimana Rasulullah mendekati Sayyidina Umar bin Khattab dan orang-orang Quraisy lainnya. Arumi berbicara seorang diri untuk menyemangati dirinya sendiri. Arumi memilih untuk berbalik. Ternyata terdapat Naima sedang berdiri tak jauh dari keberadaannya. Arumi tersenyum, kemudian menyapa pelayan muda itu. "Halo, Naima. Boleh aku meminta sesuatu padamu?" Di markas besar Black Hawk sebelah timur, Max beserta anak buahnya sedang mengatur strategi pembalasan dendam. Dev telah mengantongi cara untuk menyatroni markas Wolfgang. Max telah menyiapkan segalanya dengan matang. Rencana penjebakannya untuk Evander telah dipastikan akan berjalan sesuai keinginannya. Dev membawa salah satu orangnya ke sebuah klub yang biasa didatangi oleh putranya Oliver itu. Di mana, Dev telah menyiapkan orang-orangnya di sana. Dev langsung bertemu dengan orang dalam yang bekerja sama dengan Max. Dev saat ini tidak bertindak sebagai anggota mafia, tetapi pengunjung. Dev bersama dengan Z, mengawasi target dengan penyamaran. Orang dalam suruhan Max, menempatkan keduanya di posisi yang strategis. Di mana Dev dan Z benar-benar bisa mengawasi segala gerak-gerik dari Evander. "Membaurlah dengan tamu yang lain. Anda tidak akan kentara sebagai anggota mafia di sini," kata orang dalam suruhan Max ini. Beberapa saat kemudian, Dev terlihat ingin muntah, melihat Evander bermain dengan 3 wanita sekaligus. "Cih, dasar iblis." Bersambung 28. Bruak. Keempat manusia tak bermoral ini, terkejut bukan kepalang dan langsung belingsatan karena malu. Menarik apapun untuk menutupi tubuh mereka yang terpampang dengan jelas. Sid, Evander yang sedang asik pun kaget ketika ruangannya diserbu. Putra dari Oliver ini mengeratkan rahangnya karena sadar dirinya saat ini telah masuk ke dalam jebakan. Di belakang Dev, muncullah belasan anggota dengan perlengkapan senjata lengkap. 3 wanita yang menemaninya lari tunggang langgang.
Mereka menarik kain apa saja untuk menutupi tubuh polos tanpa sehelai benang itu. Dev membiarkan para wanita itu lari karena saran mereka yang sebenarnya adalah Evander, si Casanova maniak. Akan tetapi, Z berpikir lain. Hingga, drep, dengan 3 kali tembakan dari revolver miliknya, 3 wanita itu tumbang tak bernyawa. Dev melirik sinis dengan ekor matanya ke arah Z. Di tempat itu, Evander juga menyebar beberapa anak buah yang memang berjaga-jaga. Namun, tetap saja Evander tidak menyangka jika akan mendapatkan serbuan yang begitu terorganisir seperti ini. Evander yakin, pasti anak buahnya telah dihabisi lebih dulu. Go to hell. Dev menekan pelatuk pada senjata kedap suaranya, dan mengarahkannya ke depan Evander. Dep, 2 peluru langsung bersarang di dada dan kepala Evander. Pria itu tumbang dalam keadaan tanpa busana. Setelah menghabisi Evander, Dev kembali untuk melapor pada Max. Sementara itu, sang ketua tengah memantau pergerakan bisnis yang akan dilakukan oleh Oliver. Mero, atau ketua dari kelompok mafia Wolfgang itu, adalah pesaingnya yang selalu berambisi agar menjadi penguasa nomor wahid dalam dunia narkotika. Max dengan kecanggihan alat yang dia punya telah menyadap jalur komunikasi Oliver dan kliennya. Max langsung berangkat malam itu juga. Tak ada ampun bagi siapapun yang berani bermain-main dengannya. Wolfgang bukan satu-satunya musuh yang hampir melenyapkan nyawanya. "Halo, Tuan, Anda sudah di perjalanan?" tanya Dev memastikan keberadaan Max. "Kirimkan titik koordinatmu sekarang," titah Max tegas, melalui earphone-nya. "Baik." Dev pun mengirimkan apa yang Max minta. Perjalanan tersebut cukup memakan jarak tempuh dan waktu. Namun, kesabaran dari Max membuahkan hasil. Max dan beberapa anak buah lainnya menepikan kendaraannya di pinggir hutan yang lebat. Merangsek masuk tanpa rasa ragu. Hingga mereka tiba di sebidang tanah luas yang ditumbuhi oleh aset kekayaan Oliver selama ini. Harta karun yang ia sembunyikan di tengah hutan belantara. Tersembunyi dengan rapi dan apik di antara tanaman perdu lainnya. "Anda sudah datang, Ketua," sambut Z. Pria itu membungkukkan tubuhnya. "Jadi ini lokasi mereka?" tanya Max seraya melirik Dev yang kini berada tepat di sebelahnya. "Menurut informan kepercayaan saya memang benar, Ketua. Di sini adalah di mana lahan ganja milik Oliver yang berhektar-hektar itu. Di sini rencananya mereka akan mengadakan transaksi," jawab Dev dengan pandangan tetap menatap lurus dan fokus ke depan. Max berulang kali menaikkan tangan ke depan wajahnya demi melihat waktu di arlojinya. Membenarkan earphone yang terpasang pada telinganya. Hingga salah satu dari sudut bibirnya tertarik ke atas, setelah mendapat laporan dari anak buahnya. "Pasukan telah tiba semua beberapa menit lebih cepat. Selanjutnya, kita akan memberikan kejutan pada Oliver dan kliennya itu sekaligus. Habisi mereka semua tanpa sisa," titah Max di balik earphone-nya. Hingga semua anak buah yang telah bersedia mengangguk samar bersamaan. "Bagus sekali, Dev, Z." Max kembali beralih pada 2 anak buah utama di sebelahnya ini. "Kita biarkan mereka bertransaksi dulu. Tunggu sampai dia menghubungi sekutunya." "Aku tidak mau kerja 2 kali, tegas Max, memberi perintah dengan kedua rahangnya yang mengeras. Sementara itu, Oliver dihampiri oleh anak buahnya dan pria itu berbisik padanya. "Apa yang terjadi? Kabar ini harus penting atau kepalamu taruhannya," ancamnya pada sang anak buah yang datang dengan gemetar. "Tuan muda Evander dan juga orang-orang kita sudah terbunuh, Tuan," jawab anak buah Oliver itu dengan suara bergetar. Dev memang sengaja menyisakannya sebagai pembawa berita duka bagi Mero. "Apa, Oliver?" langsung terhuyung lantaran kaget bukan kepalang. Sepertinya dia tahu siapa yang hendak mengajaknya perang saat ini. Oliver tidak tahu saja, kalau Max dan pasukannya tengah mengawasi dari jauh. Bersambung.
29. Sial, kita harus menyusun strategi pembalasan dan juga pertahanan diri. Tunggu, Merbilly sudah datang, ucap Oliver, langsung menyambut kliennya yang nampak membawa sekoper besar uang. Welcome, Merbilly, sapa Oliver dengan senyum bak Joker. Sudah, jangan banyak basa-basi. Aku akan membayar semua panenmu ini lunas. Tukas Billy yang enggan bermanis-manis kata dengan pengusaha licik seperti Oliver. Wow, Anda sungguh pengertian, Merbilly, puji Oliver dengan mulutnya yang manis itu. Maaf, Tuan, sepertinya kita ketahuan, seru Max, yang keluar dari balik batang pohon besar, seraya menodongkan senjata yang juga berukuran besar. Black Hawk, kegat Oliver. Bahkan Billy pun merasakan hal yang sama. Buru-buru pria itu menarik kembali koper berisikan uang tunai 1 M sebagai DP pembelian ladang ganja. Oliver berusaha memasang wajah biasa saja, meski di dalam harinya tersirat kekhawatiran akan kehabisan anak buah serta ladang uangnya ini. Kenapa macam berhadapan dengan pasukan khusus militer saja? Kaget Oliver dengan tubuh sedikit gemetar. Pasalnya, komplotan darinya hanya memiliki senjata api kaliber sedang dan hanya Billy yang memiliki jenis pistol revolver juga bazooka. Sementara di pihak Max, mereka menggunakan senjata militer berikut dengan kendaraan lapis baja dan juga bulldozer. Karena Max memang berniat untuk menghabisi ladang ganja tersebut, Oliver auto kena mental. Ketua dari kelompok mafia Wolfgang itu tidak menyangka jika hari ini adalah waktu yang sial baginya. Oliver harus menyembunyikan rasa takut dan kekagumannya yang datang secara bersamaan. Belum lagi aura dari Max dan juga Dave yang belum melakukan apa-apa saja sudah mampu membuat orang gentar. Mau apa kau, Max Stewart? Tak puas juga kau menyebloskanku ke penjara selama 6 tahun dan kini mau bahkan menghabisi putraku satu-satunya. Sergahnya berusaha keras untuk tidak gemetar. Bahkan ia menyeringai bak Heina. Kamusnya, pasanglah wajah garang dan sesadis-sadisnya demi menggertak musuhmu. Jatuhkan mentalnya terlebih dahulu, begitu pikir Oliver. Sungguh yang ia lakukan hanya mendapat tatapan remeh dari Max dan anak buahnya. Orang seperti Oliver sudah beberapa kali mereka hadapi sebelumnya. Oliver tanpa bantuan dari sekutunya bukanlah apa-apa. Aku adalah malaikat maut yang dikirim oleh Tuhan untukmu. Mero, seru Max lantang dengan seringai bak iblis. Membuat jantung Oliver berdegup kencang seketika. Pada saat itu juga kedua kubu bentrok mengadu kekuatan masing-masing. Meskipun pasukan Black Hawk yang mendominasi, hingga beberapa anak buah Oliver telah tumbang berserak di sepanjang area hutan. Sebagian dari mereka bersembunyi di balik pohon-pohon besar. Salah satu anak buah Max yang bernama Z, memegang bazooka kemudian melesatkan pelurunya. Bam! Blair! Z berkali-kali melesatkan peluru pada bazokanya, diikuti oleh anak buah Max yang lain. Hingga, ledakan besar pun tak terelakkan lagi. Meluluh lantakan sebagian besar area hutan ganja tersebut. Senjata macam apa itu? Apakah dia anggota Avenger? Gumam Billy takjub di balik batu besar tempatnya bersembunyi saat ini. Lesatan peluru menghujani samping tubuhnya, hingga menghujam di antara kakinya yang berdiri di atas pasir kering. Swing, crash. Pasir-pasir kering itu berterbangan ketika lesatan peluru melewati samping tubuhnya. Ark, damn it you, Mad Max. Keluar kau pengecut, jangan bersembunyi bagaikan tikus comberan. Teriak Max mengarahkan senjata berkaliber besar itu. Karena dia tahu bahwa Oliver saat ini berlindung di balik pohon besar itu. Shit, Max benar-benar hebat dan gila. Aku sudah kehabisan amunisi. Aku tidak bisa menyerah saat ini, umpat Oliver, sambil berpikir bagaimana cara mengambil celah untuk menyerang di kala terpojok seperti ini. Keluarlah, maka aku akan menghabisimu dengan sedikit rasa sakit. Teriak Max kencang memecah udara.
Ia menampilkan senyum smirknya ketika melihat bayangan dari musuh utamanya itu. Sebaliknya, Oliver atau Merle, kini tengah merutuki dirinya sendiri. Kedatangan pasukan sekutu ternyata tidak merubah keadaan. Posisinya tetap saja sulit. Rupanya ia salah dalam mencari sekutu. Sungguh memalukan jika dirinya kalah malam ini. Ia tak mungkin kehilangan semua hasil kerja kerasnya. Jangan bermimpi, sebaiknya kaulah yang seharusnya mengucap kata-kata terakhir itu. Ucap Oliver dengan seringai tatkala senjatanya telah berada di belakang punggung Max. "I got you," serunya, dengan tawa menggelegar. Bersambung, 30. Sementara Max, sama sekali tidak gentar ketika ada mulut senjata api di belakang tengkuknya. Dia menaikkan sudut bibirnya mendengar gelegar senjata di hadapannya. Bagaimana para anak buah Oliver saat ini tengah dibantai habis-habisan dengan begitu mudah. Selain kalah jumlah, mereka pun kalah kemampuan. Max menaikkan salah satu sudut bibirnya menciptakan seringai. Kemudian berkata, "Kau akan habis kali ini, Paman Oliver. Jangan congkak kau, putra yang durhaka pada ibunya sendiri." Oliver mengerang geram, seketika pegangan pada senjatanya agak bergetar. Max tahu itu. Dia semakin melebarkan senyumnya. "Bukan aku yang durhaka, tapi kau dan adikmu." Dengan gesit, Max berbalik kemudian melepaskan tembakan lebih cepat daripada Oliver. Dor! Tembakannya mengenai bahu Oliver, sedangkan tembakan dari Oliver hanya menyerang angin pas di samping telinga Max. Ternyata, hanya segini skill dari pemimpin Wolfgang yang katanya sindikat tak terkalahkan. Cibir Max, membuat Oliver berusaha bangkit meski sambil menggeram menahan sakit. Oliver memaksakan tangannya yang tertembak tetap menggenggam pistol dengan kuat. Meskipun darah yang mengalir jadi cukup banyak. "Aku bukan sindikat, sialan. Aku adalah Raja Ganja," teriak pria berusia setengah abad itu protes. Namun, Max telah kembali menekan piston dari revolvernya dengan kuat. Hingga timah panas berukuran besar kembali melesat untuk menembus paha kiri Oliver. Seketika itu juga napas Oliver pun tertahan di tenggorokan. Pria itu mengerang kesakitan dan tersungkur memegangi kakinya. Oliver dan anak buahnya telah dilumpuhkan. Dave mengkodekan semua anggotanya untuk mengumpulkan anak buah Oliver ke hadapan ketua mereka. Puluhan jasad dilempar ke hadapan ketua Wolfgang yang telah bersimbah darah. Mata pria itu memerah dengan urat yang tercetak di samping pelipisnya. Tak ada raut takut dan gentar, meskipun nyawanya saat ini juga sudah berada di ujung tanduk. Oliver masih berusaha untuk bangkit berdiri dengan erangan yang menggema ke seluruh hutan. Seketika Dave maju dan menodongkan senjata api kaliber besar tepat di depan wajah pria itu. "Apa lagi yang ingin kau lakukan? Melawan? Jika kau pintar, menyerahlah. Maka kami akan mengirim dirimu ke alam baka dengan meminimalkan rasa sakit." Dave berkata dengan rahang mengeras dan tatapan membunuh. "Aku akan melawan ketua kalian, sendirian. 1 lawan 1 dengan Max yang gila," teriak Oliver tak tahu diri. Di mana kini ia yang justru ditertawakan oleh para anggota Black Hawk. "Kau sudah terkunci, bangsat. Ketua tidak akan pernah melepaskanmu," ucap Dave lagi dengan seringainya. "Tidak, Blair." Kepala Oliver pun meledak dan berhamburan meninggalkan tubuhnya. Asteris. Arumi menoleh ke sebelah tubuhnya. Dia melihat sosok tegap suaminya dengan dengkuran halus yang keluar dari bibir sensualnya. Arumi kembali teringat ciuman pria itu padanya. Arumi turun perlahan dari tempat tidur. Dia menduga suaminya baru datang setelah dirinya kembali tidur selepas sholat tahajud. Arumi menatap punggung Max yang membelakanginya dengan 1000 pertanyaan yang berkutat di dalam pikirannya saat ini. Arumi masuk kamar mandi kemudian membersihkan diri untuk menunaikan kewajibannya sebagai muslim. Tak ada suara azan yang kerap ia dengar sebagai pengingat sholat. Akan tetapi,
Arumi memiliki alarm yang ada di aplikasi ponselnya. Max bangun, ketika matahari mulai menyusup masuk melalui jendela kamarnya. Dia tak melihat sosok istrinya namun sama sekali tidak peduli. Max mencoba mengaburkan ingatannya semalam ketika pakaian bagian bawah Arumi tersingkap ke atas, sehingga menampilkan betisnya yang mulus. "Sudah lama aku tidak berburu," ucap Max pada dirinya sendiri. Pagi ini, memutuskan untuk keluar dari area mansionnya. Max biasa latihan berburu di hutan yang tak jauh dari keberadaan tempat tinggal mewahnya itu. Dengan berkuda ia nampak begitu gagah, membelah hutan belantara yang masih jarang disentuh oleh tangan manusia biasa. Max pergi tanpa pamit pada Arumi. Dia tak berpikir jika istrinya itu pasti akan bertanya-tanya nantinya. Sebab, Max tidak merasa wajib melaporkan setiap kegiatannya. Di dalam hutan, Max nyatanya dikawal oleh beberapa anak buahnya. "Roar, kenapa kau mengikutiku, Tiger?" tanyanya pada hewan berbulu yang baru berusia 2,5 tahun itu. Hewan yang masih satu keluarga dengan kucing itu mendekati Max yang kini telah turun dari tunggangannya. Seekor kuda pacu yang gagah dan mampu berlari secepat angin. Tiger hanya mendengus sambil menggosok-gosok hidungnya di telapak tangan sang tuan. Hewan yang sudah dirawat sejak bayi itu oleh Max, menginginkan sentuhan serta perhatian darinya. "Aku tidak akan menggaruk perutmu. Aku adalah mafia yang kejam. Aku tidak akan bercanda dengan seekor anak harimau," tolak Max hingga membuat hewan peliharaan bertubuh besar itu mendulang sesal. Hewan tersebut menunduk sedih. Tetapi, Max seakan acuh dan tidak peduli. "Pergilah. Jangan menakuti mangsa dari buruanku kali ini." Max terpaksa mengusir hewan yang ia temukan di hutan ini beberapa tahun yang lalu. Pertama kalinya bagi seorang Max, untuk peduli terhadap makhluk lain seumur hidupnya. Saat itu, Tiger yang masih bayi terancam menjadi santapan oleh kawanan serigala. Max bahkan harus melawan kepala suku serigala demi untuk menyelamatkan bayi harimau putih itu. Sejak itulah hubungan keduanya menjadi dekat. Tiger menjadi pelindung yang setia berdiri di belakang Max jika ada hewan buas lain. Bahkan, pria dengan tatapan mata tajam dan rahang tegas itu pernah berpikir bahwa Max adalah reinkarnasi dari ayahnya yang telah tiada. Menjelang malam, pria dengan tinggi 192 cm itu keluar dari hutan dengan senyum tipis. Ia telah mendapat buruan seekor babi hutan jantan yang besar dan juga seekor kijang jantan bertanduk. Ternyata, kemampuan memanahku semakin baik. Hewan buruan yang kudapat bulan ini juga lebih banyak dari bulan lalu, batin Max yang tengah merasa puas terhadap dirinya sendiri. "Silakan, Tuan. Pelayan telah menyiapkan makan malam untuknya. Hasil buruan tadi telah diolah sebagian. Kini, berbagai menu telah bertebaran di atas meja dengan bentuk melingkar. Jangan lupakan, kepala babi hutan panggang yang berada di hadapan pemimpin klan mafia terbesar itu. Rasanya sangat puas bukan, ketika kau makan hasil tangkapanmu sendiri. Apa kalian berpikir, jika Max yang akan memotong daging di kepala babi itu dengan pedangnya? Tentu saja tidak. Pria itu memiliki pelayan khusus yang akan melayaninya di meja makan. Silakan, Tuan. Pelayan khusus di meja makan yang akan melayani setiap kebutuhan Max, menyodorkan piring berisi daging panggang. Daging tersebut telah disusun di atas piring dengan potongan-potongan kecil, agar majikan mereka dapat memasukkannya ke dalam mulut dengan mudah. Para pelayan bersiap untuk menuangkan minuman, serta bersedia untuk memotong buah-buahan segar yang dikehendaki oleh tuan mereka. Tak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Atau, pisau kecil yang berada di tangan Max saat ini, melayang untuk menembus jantung mereka. "Panggilkan, istriku," titah Max pada Naima, bersambung. 31. Sementara itu di dalam kamar, Arumi yang baru selesai sholat witir setelah tarawih,
tengah berbalas chat dengan kawannya sesama pengajar di madrasah. Tentu Arumi tidak memberitahu yang sebenarnya tentang siapa Max dan kemana pria itu membawanya. Arumi hanya mengatakan jika saat ini berada di luar pulau. Arumi berpesan pada kawannya itu, agar sesekali menengok sang paman kemudian memberi kabar padanya. Karena, beberapa saat lalu, Arumi tidak berhasil menghubungi ponsel Pak RT. Arumi menghela napas. Lama-lama bingung juga, di saat tak ada yang bisa dilakukannya. Semua hal menyangkut kebutuhan suaminya sudah diurus oleh pelayan. Arumi hanya menunggu waktu tidur dengan mengitari kamar luas ini saja. Sesekali dia akan berdiri di balkon, memandang indahnya langit malam yang nampak berbeda ketika dilihat dari kampungnya dulu. Tak lama, ia mendengar pintu kamarnya diketuk. Arumi langsung menyambar himarnya. Kini dia tak lagi memakai nikob selagi di rumah atas perintah Max. Naima, maaf, Nyonya, Anda dipanggil oleh Tuan, jelas pelayan muda itu. Arumi langsung mengangguk dan mengikutinya. Dari kejauhan, Arumi dapat melihat jika suaminya sedang makan malam. Namun, semakin dekat keningnya berkerut dalam. Arumi melihat menu yang tidak biasa tersaji di atas meja makan. Arumi memilih untuk menyimpan keheranannya. Dia duduk di atas kursi yang telah disiapkan oleh Naima. Arumi menyaksikan betapa anggun cara makan suaminya. Garpu di tangan kiri serta pisau di tangan kanan. Beginilah susunan cara makan ala Eropa. Kebetulan, memang darah Max berasal dari sang ayah yang merupakan keturunan negara berkulit putih dengan warna rambut pirang. Menurunkan genetik keberanian serta keterampilan dalam bertarung padanya. Akan tetapi, sang ibu adalah wanita Tionghoa. Wanita yang telah melahirkannya itu pula yang mengubah anak penurut dan pendiam ini bak seekor monster tanpa hati. Pembunuh berdarah dingin yang mampu menghabisi musuhnya tanpa ampun. Max bahkan pernah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh bayi yang tidak berdosa demi menghabisi keturunan dari musuhnya. Tuan, silakan. Ini adalah anggur merah langka yang Anda pesan. Azura menuangkan minuman fermentasi terbaik itu ke dalam gelas berpinggang. Ternyata, Z berhasil memenangkan lelangnya. Sudut sebelah bibir pemimpin klan mafia yang tersohor akan kekejamannya itu tertarik ke atas. Ia nampak puas akan setiap misi yang diberikan kepada orang kepercayaannya. Bukan hal yang mengagetkan jika pada akhirnya salah satu anak buahnya itu berhasil untuk mendapatkan anggur langka dengan usia yang cukup tua di pelelangan dunia bawah tanah. Azura kemudian menunduk dan kemudian mundur. Berdiri dengan sigap tak jauh dari ruang makan tersebut. Pelayan sepertinya yang memang khusus untuk melayani sang majikan, tidak diperbolehkan pergi terlalu jauh dan harus menunggu sampai tuannya selesai makan. Arumi hanya bisa bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa suaminya memanggil tapi tak mengajaknya bicara? Arumi bukan tidak tahu kalau minuman yang dituangkan oleh Azura tadi adalah anggur. Tentu saja, Arumi saat ini tengah menahan lidahnya untuk tidak mengajukan pertanyaan maupun protes. Baru saja Max hendak memasukkan daging babi panggang yang sangat menggugah selera itu ke dalam mulutnya. Pria itu mendengar suara dari mulut istrinya. Maaf, Mas, kenapa memanggil Arumi ke sini? Apa ada yang kamu butuhkan? Tanya Arumi yang pada akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri untuk bertanya. Dia tak peduli jika suaminya marah, karena telah mengganggunya saat makan. Tidak ada, jawab Max, singkat, lalu kembali melanjutkan makannya. Kalau tidak ada, Arum mohon izin untuk kembali ke kamar, kata Arumi lembut seperti biasanya. Tetap, diam di sini. Kau tak boleh pergi sebelum aku menyuruhmu. Kecam Max dengan nada tegas. Arumi kembali merasakan gemetar pada tubuhnya, acap kali mendengar suara keras dari Max. Untuk apa, Mas? Arumi tidak berguna juga di sini kan? Lagi pula, Arum tidak mengkonsumsi apa yang kamu makan saat ini. Apa, Mas sengaja?
Arumi dengan berani mengajukan protes. Ia benar tak habis pikir apa yang sebenarnya direncanakan oleh Max. Kenapa kau tidak makan apa yang aku makan juga saat ini? Aku yang mendapatkannya dengan kedua tanganku sendiri. Aku hebat kan? Ucap Max dengan bangga, berharap Arumi semakin kagum kemudian memujanya. Hebat? Kalau yang Mas tangkap itu adalah biri-biri atau hewan yang dagingnya tidak dilarang oleh Allah untuk dimakan manusia, jawab Arumi dengan nada tetap lembut dan pelan, namun bagi Max itu sebuah sindiran sarkas. Karena Arumi tidak dapat lagi menahan diri melihat kesalahan mutlak yang terjadi di depan matanya. Apa maksudmu? Kenapa tidak boleh dimakan? Babi panggang ini sangat lezat. Apalagi ditemani minuman termahal karya Alexander Amosu. Dia pembuat anggur terenak. Harganya mencapai 20 miliar, kata Max dengan kedua mata yang berkilat. Dia tidak terima dengan sanggahan yang diutarakan oleh istrinya, sehingga sengaja menjelaskan betapa mahalnya serta eksklusif minumannya saat ini. Ia berpikir mungkin Arumi akan kagum dan meminta untuk mencicipinya. Arumi sempat tersentak dengan harga minuman yang ada di dalam botol antik itu. Botol yang nyatanya terbuat dari emas murni dan juga berlian putih. Mas, boleh jika Arumi jelaskan? Mas janji jangan marah atau membantah hingga Arum selesai bicara, boleh? Cecar Arumi lebih dulu, sebelum ia menjawab keingintahuan suaminya. Jelaskan, walaupun tersirat kesal di balik nada suaranya. Akan tetapi, Max penasaran juga kenapa makanan seenak ini tidak boleh dimakan dalam agamanya. Menurut Al-Quran, kitab yang menjadi panduan agama kita, babi termasuk salah satu hewan yang termasuk najis, tidak boleh dimakan atau istilahnya haram. Mas tahu kenapa? Karena di dalam daging babi terdapat jutaan mikroba yang akan memberikan penyakit terhadap yang mengkonsumsinya. Bahkan, untuk hal ini sudah diselidiki oleh ilmuwan dunia, dan mereka setuju bahwa ada jutaan cacing pita pada daging babi. Agama melarang demi kebaikan kita, jelas Arumi, dengan tatapan yang tak bergeser dari suaminya. Udah berani nih Arumi kayaknya. Sebenarnya bukan begitu juga, tetapi, daripada dia lihat kepala babi panggang yang menjijikkan itu, lebih baik dia pandang wajah tampan suaminya kan. Aku tahu, ucap Max, tenang seraya menenggak kembali minuman anggur yang harganya bikin jantung hampir pindah ke mata kaki. Arumi mengernyitkan dahinya, heran. Lalu, kenapa Mas masih mengkonsumsinya? Karena rasa dagingnya lezat, dan aku punya penangkalnya, tunjuk Max, pada minuman yang ia genggam dalam gelas kaca. Minuman itu juga haram dan dilarang dalam agama kita, Mas. Apalagi harganya semahal itu. Mas bisa membangun sebuah masjid besar dan mewah dari harga sebotol anggur merah. Arumi berkata dengan nada tegas kali ini. Hingga, Max meletakkan kasar gelas yang berada dalam genggamannya ke atas meja makan. Kau mulai menyebalkan, Max, menatap Arumi dengan tajam, lalu berdiri dari duduknya dengan cepat. Kemudian, Max melangkah menghampiri di mana istrinya duduk. Mas, kan udah janji gak akan marah. Bersambung, 32, Mas mau apa? Arumi ikut bangun dari duduknya, ketika ia merasakan ancaman yang dilemparkan dari tatapan tajam suaminya ini. Max menarik tangan Arumi ketika sudah dekat, hingga tubuh ramping Arumi menabrak dada bidangnya. Max mendengus kasar, hingga uap dari hidungnya itu menyapu wajah Arumi. Jadi, kau tidak mau mencicipinya? Kedua mata Max menatap Arumi dengan lekat. Bibirnya menyeringai penuh arti, dan tanpa aba-aba, Max kembali mendaratkan ciumannya pada bibir Arumi. Hal yang dilakukannya membuat Arumi langsung membelalakan kedua bola matanya yang besar. Arumi berusaha mendorong dan berontak, akan tetapi tenaganya tentu tak sebanding dengan tubuh kekar suaminya ini. Max menciuminya dengan buas. Disaksikan oleh Naima dan Azura.
Merasa kejadian yang nampak di hadapan mereka bukanlah konsumsi yang pantas, maka Naima dan Azura memilih untuk mundur dan keluar dari ruangan itu. Akan tetapi, Arumi sudah terlanjur merasakan malu yang teramat sangat. Dia juga merasa terhina dengan perlakuan suaminya yang kasar dan tanpa menunggu kesiapannya. Setelah beberapa menit bertukar ludah, Max akhirnya melepaskan ciumannya yang buas itu. Max kembali menyeringai ketika mendapati tatapan marah dari Arumi. Suka tak suka, kau sudah mencicipinya. Apa yang aku makan dan minum barusan, secara tak langsung masuk juga ke dalam mulutmu, ucap Max, dengan senyum penuh kemenangan. Dia tak suka melihat sikap sok suci wanita yang secara tak langsung sudah menjadi istrinya ini. Sikap angkuh dan arogannya kembali muncul, setelah ia kembali memenangkan perang. Max merasa tak ada yang mampu mengalahkannya. Sehingga, tak ada satupun yang bisa mengkritik kesukaannya. Mas keterlaluan. Mas sudah berlaku tidak sopan dan pantas terhadap Arumi. Arum ini istrimu, dan seharusnya Arum tidak diperlakukan seperti ini. Arumi mengucapkan keberatannya dengan isak tangis yang cukup jelas. Dia tak mampu lagi menahan sakit hati atas perlakuan Max. Kali ini, pria itu bahkan berniat meracuninya dengan minuman dan makanan yang jelas-jelas haram. Arumi merasa terhina, hatinya sakit dan dadanya sesak. Ini hukumanmu, lain kali jangan pernah mengkritik kesukaanku lagi. Kecam Max, seraya mencengkeram lengan istrinya kencang. Arum, melakukan itu kan atas izin dari Mas sebelumnya. Lagi pula, sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk menasihati suaminya jika apa yang dia lakukan salah. Arum hanya melakukan apa yang seharusnya seorang istri lakukan pada suaminya. Imam dalam rumah tangganya, tutur Arumi sambil menangis. Max tidak bisa berkata apapun ketika melihat mata indah itu semakin basah oleh bendungan air mata. Max sadar jika istrinya terluka karena perlakuannya barusan. Sekali lagi, Max seketika menjadi lemah ketika melihat air mata dari Arumi dan suara tangisannya sungguh membuat rasa bersalah itu perlahan masuk ke dalam hatinya. Mulai saat ini, urus dirimu sendiri dan jangan pernah lagi mengurus urusanku. Tegas Max, sambil melepaskan cekalannya. Di saat yang bersamaan terdengar suara keras serta berdentum hingga lantai yang mereka pijak bergetar. BLAMM. Boom. Suara dentuman keras terdengar memekakkan telinga. Sebuah efek dari ledakan yang membuat lantai bergetar hebat. Bahkan lampu hias yang menggantung di atas langit-langit ruangan makan ini bergoyang, hingga mengeluarkan suara berderit dan bergemerincing. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Pekik Arumi. Dia langsung meraih lengan kekar Max, saking takut. Peralatan di atas meja makan beradu hingga menimbulkan bunyi berdenting. Max, dengan sigap mengulurkan tangannya ke depan, meraih botol anggur termahal yang hampir terjatuh dari atas meja. Entah apa yang sedang terjadi di luar kediamannya ini. Setahu Max, tidak ada satupun musuh yang mengetahui letak mansionnya ini. Apalagi Max membangunnya di tengah hutan dengan kamuflase yang sempurna. Hingga, tanpa peringatan seorang penjaga berlari masuk ke ruang makan dengan tergopoh-gopoh. Arumi langsung bersembunyi di balik punggung suaminya, untuk menyembunyikan wajahnya. Kita diserang, ketua. Penjaga itu menatap sang pemimpin Black Hawk ini sambil menahan napasnya. Ia tahu apa akibat dari kekacauan ini. Mungkin saja hari ini adalah akhir dari hidupnya. Penjaga itu dengan berani tetap menunggu hukuman untuknya. Tatapan nyalang dan tajam dari sang ketua klan untuknya, terpaksa ia terima dengan hati penuh was-was. Bagaimana bisa? Bentak Max pada penjaga mansionnya itu. Pria itu merupakan pemimpin dari anak buah yang lain, di mana mereka berjumlah sekitar 20 orang. Maaf, Ketua, radar kami tidak menunjukkan adanya pergerakan dari penyusup. Izinkan saya menyelesaikan ini hingga tuntas, pinta sang penjaga.
Pria ini menunduk dengan dalam. Jujur saja, ia nyatanya belum siap mati. Berharap tuannya ini mau menerima alasannya. RRRT. Seketika, terdengar geraman dari Tiger si harimau putih di luar pintu, dan hewan itu berlari mendekati Max. Arumi tak tahu hewan apa itu karena dia masih bersembunyi di balik punggung suaminya. Namun, Arumi menebak jika hewan itu sangat besar dan buas. Pantas saja kau mengikuti sampai ke sini. Ternyata, kau sudah mengendus bahaya dan keberadaan mereka. Max berucap seraya menatap nyalang ke depan. Ia mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala hewan berbulu putih dengan belang samar di tubuhnya itu. Cari sampai dapat, lalu bawa mayatnya ke hadapanku, bisik Max pada kucing besar yang macam mengerti perintahnya itu. Seketika hewan tersebut mengeram dengan kencang, lalu seluruh kukunya mencuat tajam dari setiap jemarinya. Hewan itu meloncat ke belakang lalu menghilang di balik pintu. Dari sana, Arumi baru bisa mengenali bahwa hewan yang menggeram barusan sejenis harimau. Pria seperti apa yang kau takdirkan untuk Arumi, ya Rob? Dia tidak memelihara anjing tapi harimau. Selamatkanlah, Arumi ya Allah, batin Arumi lirih. Max membiarkan Arumi bersembunyi, karena sebenarnya, dia tak rela jika anak buahnya melihat dan mengetahui kecantikan wajah istrinya ini. Sementara itu, Max kembali menatap tajam ke arah kaki tangannya. Temukan penyusup itu, atau bunuh dirimu sendiri di hadapanku. Max berucap sangatlah dingin, hingga aura kejamnya itu terasa menusuk hingga ke dalam jantung. Arumi saja sampai menahan napasnya. Entah sekejam apa sang suami sebenarnya. Arumi tidak tahu, tapi dia dapat merasakannya. Aura Max saat ini bahkan sangat menakutkan. Seperti ada iblis yang bersarang di dalam diri pria itu. Max mengusir penjaga, agar Arumi menampakkan dirinya lagi. Pergilah ke kamar dan jangan keluar apapun yang terjadi, titah Max tegas dengan tatapan yang sulit diartikan. Arumi mengangguk dan berlari menuju lantai atas di mana letak kamarnya berada. Lalu, Arumi ke balkon berusaha melihat ke sekitar mansion. Namun, usahanya sia-sia. Tak ada yang dapat ia lihat selain pucuk dahan yang rimbun serta danau buatan di bawah sana. Apa yang sedang terjadi? Arumi takut ya Allah. Arumi berserah padamu. Lindungi suamiku, sebenci apapun kau padanya, ya Rob. Arum ridho dengan perlakuannya. Berikan Arumi kesempatan untuk membimbingnya. Doa Arumi pada Sang Halik, dengan kedua mata yang kembali basah. Bagaimanapun, seorang istri wajib mendoakan suaminya, seburuk apapun perangai pria itu. Blair, lantai yang Arumi pijak kembali bergetar seiring suara gelegar ledakan di luar sana. Allahu Akbar, Arumi memekik lagi sambil berjongkok dan membekap kedua telinganya. Bersambung, 33, terjadilah pertarungan sengit antara dua kubu dari anak buah Max dengan komplotan penyusup yang datang secara diam-diam tersebut. Mereka masuk melewati sungai yang banyak buaya aligatornya. Entah bagaimana cara mereka menaklukkan makhluk buas itu. Rupanya mereka memiliki teknologi yang cukup canggih hingga mampu bergerak tanpa terbaca oleh sistem keamanan dari mansion Max ini. Mereka juga memiliki senyawa kimia yang dapat membunuh buaya-buaya raksasa itu dalam sekejap. RRR, Tiger menggeram ketika makhluk berbulu itu menemukan sasaran. Seorang pria tengah bersembunyi di balik rimbunnya semak belukar. Sial, kenapa tiba-tiba ada harimau? Umpat pria dengan senjata yang berada dalam genggaman tangan kirinya. Sementara, tangan kanan memiliki luka yang terkoyak cukup lebar. Ia mencoba berlari dengan langkah yang terseok, karena amunisi dalam senjatanya tinggal satu. Tiger mengejarnya, hingga tak ayal pria itu melepaskan tembakan dengan sisa pelurunya. Dor, Tiger melompat ke samping, mengelak dengan cepat lesatan dari peluru tersebut. Kemudian, kaki besar hewan itu bertumpu pada batang pohon hingga memantulkan tubuhnya ke depan. Groaam!
Tiger berhasil menerjang pria bertubuh tinggi besar dengan jubah serba hitam itu, hingga terjatuh dengan keras. Arggggh, Tiger menggigit bahu kanan pria itu yang memang sudah terdapat luka tembak, hingga menciptakan koyakan yang lebih besar. Darah segar langsung mengalir melewati lengannya yang kekar dan berurat itu. "Lepaskan aku kucing nakal, sialan!" umpat pria itu, berusaha mendorong Tiger dengan tangan kanannya. Entah karena ucapannya atau perbuatannya itu yang lantas membuat Tiger semakin marah. Harimau berbulu putih dengan belang keabuan itu, menggigit tangan kanan pria tersebut, hingga jari-jarinya patah. Pria itu pun mengerang semakin keras. Mungkin ini arti kemarahan dari Tiger karena dibilang kucing. Padahal, sudah jelas jika dirinya adalah harimau langka. Tiger menyeret tubuh pria yang sudah tak berdaya itu, membawanya ke hadapan Max. Max tersenyum tipis, melihat Tiger datang dengan korban di mulutnya. Ternyata, dia anak angkat dari pria tua busuk itu rupanya. "Oliver si tua bangka yang tak tahu diri," ujar Max. Tiger melepaskan buruannya itu, membuat sang pria penyusup tergeletak dengan tubuh bersimbah darah. "Apa begini caramu menghadapi musuh? Kau bahkan kalah cepat dari Tiger," tegur Max, tepat di belakang tengkuk anak buah kepercayaannya itu. Hingga, Dave seketika itu juga merasakan gemetar di sekujur tubuhnya. "Maaf, Ketua," jawab Dave dengan suara dan tubuh yang bergetar. Pria ini tak takut apapun, akan tetapi jika berhadapan dengan pemimpin Black Hawk ini maka seluruh keberaniannya seakan tercabut hingga ke akarnya. "Manusia brengsek, kau bahkan menjadi pemimpin mafia karena kelicikan serta ketamakanmu," teriak pria penyusup yang kedua tangannya sudah tak dapat digerakkan lagi. "Kurang ajar. Kau cari mati karena berani menyerangku." Tanpa aba-aba, Dave menarik senjata apinya yang cukup besar itu dan kedua mata pria tersebut membesar, karena tak menduga jika timah panas tersebut memecahkan sebagian kepalanya. Tak ada lagi suara yang mampu keluar semarah apapun dia. "Berani kau membunuh sampah itu di hadapanku? Brengsek!" seru Max dengan kilatan mata penuh amarah. Max menendang Dave hingga sang anak buah tersungkur. "Salah lagi, aku di matanya," batin Dave. Bukankah tadi ketuanya itu inginkan dirinya membunuh musuh yang merupakan anak angkat dari sang paman tak tahu diri itu? Kini, dia pun marah ketika dirinya memutuskan untuk menuruti apa keinginan darinya. Dave hanya bisa menunduk takut, ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Lebih baik diam, daripada kepalanya terpisah dari badan. Menurutnya, tak lama kemudian para anak buahnya berhasil menangkap beberapa penyusup lainnya yang memang telah merencanakan penyerangan untuk menyabotase gudang bahan peledak. Untung saja rencana mereka belum matang. Sebagian besar bahan peledak ternyata berada di ruangan rahasia bawah tanah. Siapa lagi mereka? Kesal pemimpin mafia kejam dengan wajah bengis itu. Meskipun, di balik wajah seram tersebut tersimpan cetakan mahakarya yang nyaris sempurna di sana. "Siapa orang bodoh yang telah mengirim kalian ke tempatku? Katakan," terdengar Dave tengah menginterogasi pelaku penyerangan diam-diam di paviliun utara. Mereka tidak mungkin bergerak tanpa komando dan sokongan dari seseorang yang lebih kuat tentunya. Bahkan, letak mansion ini ketahuan juga. Sementara, Max sebagai pemimpin, terlihat terus melangkah tegap dan pasti. Dia menghampiri ruangan di mana Dave menyekap penyusup tersebut. "Bunuh saja kami, sebab kami tidak akan mengatakannya," teriak salah satu dari penyusup itu. "Mati itu terlalu enak bagi penyusup seperti kalian. Kalian nyatanya telah menyebabkan para pekerja serta beberapa anggota mati mendadak. Aku akan membuat kalian terus memohon untuk mati," bentak Max, hingga suaranya yang menggelegar itu sanggup membuat musuhnya gemetar. "Baik, Ketua," Dave menundukkan kepalanya sesaat menyambut titah yang dibisikkan oleh Max. Mereka anak buah Max,
saat ini tengah memisahkan bom bunuh diri di tubuh masing-masing penyusup itu. "Arggh!" Suara teriakan kesakitan pun menggema. Ketika tim penjinak bom telah berhasil menonaktifkannya serta melepas material tersebut yang menyatu di dalam email gigi mereka. Karena itulah para penyusup saat ini tidak lagi memiliki gigi. Satu hal yang tidak Max maupun anak buahnya duga sama sekali. Penyerangan tersebut bukan hanya sampai di situ. Suara menggelegar kembali terdengar kali ini semakin dekat dengan mansion. Beranda dengan serangan bom sebelumnya yang cukup jauh di dalam hutan. Namun, kali ini bukan hanya lantai bergetar akan tetapi, alas yang dipijak oleh Max dan anak buahnya sudah terbelah. Sisi bangunan di mana terdapat pilar retak. Max bahkan sempat terhuyung karena tubuhnya tak mampu seimbang ketika menerima getaran tersebut. "Kurang ajar!" Max menghentakkan kakinya dengan kedua tangan yang mengusap wajahnya kasar. "Dev, cari tahu siapa yang telah berani mengusik kediamanku dan berusaha menghancurkannya." "Titah, Max." Kemudian, Max berlari ke dalam mansion dan memasuki lift untuk menuju lantai atas. Max sampai di depan kamarnya kemudian membuka pintu ruangan tersebut dengan kasar. Arumi yang sedang berlutut di atas sajadah pun menoleh. Senyumnya terukir di balik wajahnya yang sembab. Dia berpikir, suaminya datang dengan tergesa-gesa lantaran mengkhawatirkan dirinya. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanya Arumi lembut seperti biasa. "Bagaimana aku baik-baik saja ketika kediamanku diserang orang? Kembalikan cincin yang kuberikan sebagai mahar." "Cepat!" sentak Max, seraya meminta dengan kasar. "Mas, bilang akan menukarnya kan?" Dengan geram, Max mengambil sebuah kotak yang berisikan beberapa batang emas murni dari dalam brankasnya. Lalu menyerahkannya pada Arumi. "Ini maharmu, nilainya sama dengan harga cincin itu," sergah Max. Arumi membuka kerudungnya lalu mengambil cincin yang ia sematkan ke dalam kalung emas putih miliknya. Kemudian menyerahkannya pada Max. Max meraihnya dengan kasar seraya berkata, "Sejak cincin ini tidak berada bersamaku, beragam kesialan muncul. Mas, jangan menganggap benda sebagai jimat maupun benda keramat." "Kau tahu apa?" bentak Max, diiringi suara berdentum keras sekali. Hingga atap di atas kepalanya runtuh. "Mas!" bersambung. 34. Arumi melompat menerjang tubuh Max untuk menjauhkan suaminya dari reruntuhan atap kamar tersebut. Akan tetapi, lampu yang ikut jatuh ternyata mengenai kaki Max. Brak! Prang! Arggh! Astagfirullahaladzim, Mas. Arumi memekik kencang lantaran lampu tersebut sampai pecah ketika menjatuhi kaki Max. Cairan darah segar seketika merembes dari koyakan luka yang terdapat pada anggota tubuh yang tertimpa reruntuhan. Sekuat tenaga Arumi menarik tubuh besar suaminya dan berusaha keluar dari kamar itu. "Mas, kakimu berdarah." Tangis Arumi tak tega melihat luka itu menganga cukup besar. Max menahan sakit dan mencoba bangkit. Dia menarik lengan Arumi kemudian menariknya mendekati brankas. Tetapi, ledakan kembali terdengar. Bahkan seakan jatuh tak jauh dari atap bangunan itu. Dar, blam, lantai kembali bergetar dan atap runtuh menjatuhkan puing-puing, hingga Arumi kembali menarik suaminya untuk mundur menjauh dari lemari brankas yang menempel pada dinding itu. "Awas, Mas!" Keduanya terjatuh, Arumi mengadu merasakan sakit pada sikunya. Dengan cepat, dia kembali membawa suaminya bangun untuk segera keluar dari kamar mereka. "Jangan pikirkan harta, Mas. Kita harus segera keluar dari kamar ini. Lihatlah, atap kamar sudah hancur. Kalau ada ledakan lagi kita berdua bisa terkubur hidup-hidup di sini." Pekik Arumi menyadarkan suaminya yang masih bersikeras membawa harta simpanannya. Max menyeret kakinya. Di saat itulah terdapat lagi ledakan hingga mereka berdua terpental ke dekat pintu.
Arumi batuk hingga mengeluarkan cairan darah segar dari mulutnya. "Mas," panggilnya lirih sambil berusaha menggapai sosok di depannya. Tempat itu berabu sehingga Arumi tidak dapat melihat dengan jelas di mana suaminya berada. Belum lagi, rasa sakit yang ia rasakan di seluruh tulangnya akibat terpental tadi. "Arumi," panggil Max juga. Ia berusaha bangkit kemudian menarik tangan istrinya. "Bantu aku berdiri agar kita bisa keluar." Arumi sekuat tenaga bangkit hingga langkahnya tersandung sesuatu. Dia meraih kotak di bawah kakinya. Kemudian mengambil isinya sebagian dengan memasukkannya ke dalam saku gamis. "Aku hanya akan membawanya sedikit agar tidak memberatkan langkah kaki," batin Arumi. Kuasa Allah, hingga benda itu ikut terpental ke arahnya. Namun, Arumi tidak mau serakah dengan membawa semuanya. Susah payah mereka menuruni tangga. Di lantai bawah keadaan juga sama kacaunya. Max mengarahkan Arumi ke sebuah pintu yang menghubungkan mereka pada lorong bawah tanah. Ketika itu, Arumi melihat Naima dan Azura yang terluka. "Mas, biarkan mereka berusaha menyelamatkan diri sendiri. Semakin banyak orang maka pergerakan kita akan lambat," tolak Max dengan angkuh. Pikirnya, sudah risiko pekerjaan jika para pelayannya harus mati di tempat ini. Toh semua sudah ada perjanjiannya dengan gaji yang luar biasa tinggi. Karena itulah, para pekerja maupun anak buahnya rela menyerahkan jiwa dan raga mereka. "Tapi, Mas, kita tidak boleh memikirkan diri sendiri." Arumi tetap bersikeras, kemudian melepas pegangannya pada Max dan beralih mendekati Naima. "Kalian ikut kami. Satu ledakan lagi maka tempat ini akan rubuh," ajak Arumi pada kedua pelayan yang menatapnya nanar itu. "Kedua kaki Azura patah, Nyonya. Aku tidak kuat untuk menggendongnya karena tanganku juga terluka," kata Naima dengan raut sedih. "Naima, kau pergilah. Jangan pedulikan aku di sini," kata Azura dengan napas tercekat. Arumi melihat keadaan Azura dengan penuh simpati kemudian dia menoleh juga ke arah suaminya yang sedang menahan sakit pada kakinya. "Maafkan aku, Azura. Suamiku juga terluka. Aku tidak sanggup membawamu," ucap Arumi penuh sesal sambil menarik tangan Naima. "Tapi, Azura," Naima menatap Azura dengan mata berkaca-kaca. "Pergilah." Naima pun terpaksa meninggalkan Azura dan ikut dengan Arumi serta Max masuk ke dalam terowongan. Hingga sebuah ledakan kembali terjadi dan mengakibatkan bangunan mewah itu bergetar hebat. "Astagfirullah." Arumi memeluk tubuh Max dengan erat hingga mereka terpental bersamaan. "Sedikit lagi, kita sampai keluar," ucap Max pelan. Seluruh tubuhnya sakit bukan main. Arumi membuka matanya lalu bersyukur masih melihat suaminya hidup. Kemudian ia mencari keberadaan Naima. Dan ternyata, wanita muda itu berada tak jauh dari kakinya. Keadaan Naima sama mengenaskannya dengan dirinya dan juga Max. Sekujur tubuh mereka lebam, dan darah tak ayal mereka muntahkan dari dalam dada. Ketiganya beringsut susah payah hingga mencapai cahaya, yang menandakan pintu keluar ujung dari terowongan ini. Max menekan sisi batu pada terowongan hingga pintu batu itu bergeser. "Di mana ini, Mas? Kenapa hutan?" tanya Arumi bingung. "Ikut saja, aku tahu jalan ini menuju kemana," jawab Max. Di saat bersamaan, mereka bertiga kembali mendengar ledakan keras sebanyak 3 kali. Mereka jatuh tersungkur akibat getarannya yang dahsyat. Entah apa yang terjadi pada bangunan mewah itu dan juga orang-orang Max di sana. Max menoleh. Dia melihat kobaran api yang tinggi, menandakan bahwa apa yang ia miliki saat ini musnah seketika. "Tidak, ini semua tidak mungkin terjadi. Siapa orang brengsek yang berani melenyapkan milikku?" teriak Max kencang, hingga urat berwarna kebiruan mencuat di leher serta pelipisnya. "Mas, sabarlah," ujar Arumi. Ia menarik suaminya serta mendudukkannya.
merobek bagian bawah gamisnya untuk membalut luka menganga di kaki. Max, kita harus segera pergi dari sini. Aku harus selamat untuk membalas perlakuan mereka. Geram, Max dengan geraman menyeramkan seperti tiger. Jangan pikirkan itu, Mas. Kita harus selamat dulu, itu yang terpenting. Ayo, ucap Arumi seraya kembali memapa suaminya walaupun dia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk itu. Naima mengekor di belakang, hingga desingan peluru menghujani sisi tubuh mereka bertiga. Ah, kita ditembaki, Tuan, teriak Naima. Untung saja, tak satupun peluru yang mengenainya. Hal tersebut membuat Max semakin mempercepat jalannya. Benar-benar sial, umpat Max. Geram, dia memutar cincin berlian di jarinya. Namun, betapa kagetnya saat Max justru tidak menemukan benda itu. Di mana cincinnya? Pekik Max, terkejut. Sudahlah, Mas. Ayo kita lari lagi. Musuh sepertinya semakin mendekat, kata Arumi, mengingatkan Max bahwa situasi lebih gawat dari sekedar kehilangan cincin peninggalan nenek moyang. Di tempat lain, semua beres, Ketua Ma, seru wanita cantik mendayu, dengan pakaian kurang bahannya, hingga menampilkan setiap belahan serta lekuk tubuhnya yang molek menggoda. Ia berjalan gemulai, menghampiri meja besar, di mana ada seorang pria yang sedang menumpangkan kedua kakinya ke atas meja tersebut. Tubuh pria yang berbalut kemeja berwarna biru dongker itu, terlihat rebah di atas kursi putar, dengan mata terpejam. Namun, terlihat senyum smirk tercetak dari kedua bibir tipisnya. Kau hebat, kucing liarku. Aku cukup puas dengan hasil kerjamu, puji seorang pria parubaya dengan wajah khas Asia. Kulitnya yang coklat, alis mata dan bibir yang sedikit tebal, hidung bangir, rambut hitam legam sepundak, serta postur tubuh yang masih terjaga di usianya yang sudah hampir kepala 5. Menandakan betapa gagahnya dia di usianya yang tidak lagi muda ini. Pria ini terlihat telah berganti posisi, dengan menegakkan tubuhnya. Sedangkan wanita berbaju minim itu telah ia tarik untuk berada di atas pangkuannya. Aku telah menghancurkannya hingga ke akar. Anak haram kurang ajar itu tidak akan bertahan hidup dengan puluhan rudal yang kukirim ke kediamannya, ucap wanita bermata sipit itu dengan senyum menggoda, seraya mengelus rahang pria di bawahnya. Bersambung 35. Kerja yang bagus. Sekarang, hanya akulah yang pantas berkuasa. Aku harus berterima kasih dengan arwah Oliver Zhang, kata pria yang bernama Ma yang masih keturunan Tionghoa itu. Dia merupakan saudara satu kakek dengan ibu dari Max. Dia salah satu orang yang tidak terima akan kematian wanita itu di tangan anak angkatnya. Dan, sudah lama ingin menggulingkan kekuasaan Max Stewart. Tuan Ma, Anda memang yang paling pantas menduduki tahta sebagai pemimpin mafia terkuat dan ditakuti. Anda yang paling cerdik sekaligus licik. Anda membiarkan anak muda itu menghabisi semua pesaing kita. Sehingga, tangan Anda bersih dan juga hemat tenaga. Aku sangat bangga padamu, Tuan Ma, puji wanita itu yang memiliki tato naga di punggungnya. Semua berkat ide gilamu, kucing liarku. Kita akan memimpin dunia gelap ini bersama-sama. Setelahnya pria yang bernama Ma itu tertawa dengan keras. Hingga pada akhirnya mereka berdua melampiaskan hasrat yang ditunggangi oleh nafsu setan. Sementara itu, Arumi susah payah memapah tubuh Max yang kekar itu dengan tubuh rampingnya yang terasa sakit di mana-mana. Akan tetapi, Arumi bertekad bisa keluar dari hutan itu dan akan membawa Max pergi dari tempat ini. Tubuh Max semakin lemah. Pria itu bahkan semakin kesulitan untuk bernapas. Arumi semakin panik dan kembali menangis. Mas, bertahanlah. Ayo, kita harus jalan lagi. Aku tidak mau kita semua tertembak dan mati di sini, ucap Arumi sambil menahan isaknya di tenggorokan. Tanpa Arumi tahu, bahwa Max terkena tembakan pada bagian pinggangnya.
Pria itu menyembunyikannya sejak tadi. Namun, rasa sakit yang mendera serta darah yang keluar, mengakibatkan tubuhnya lemah. Ia merasa tak sanggup bertahan lagi. Kau, pergilah dengan dia. Tinggalkan aku di sini, usir Max, seraya menunjuk Naima yang seketika mendelik takut. Meskipun sedang kesakitan, tetap saja tatapan Max itu menyeramkan baginya. Tidak, Mas. Demi Allah, apapun yang terjadi Arumi tidak akan meninggalkanmu sendirian. Seorang istri harus menemani suaminya dalam segala keadaan. Aku yakin, kita akan selamat dengan pertolongan Allah. Mari, Mas, kita sama berusaha, berdoa dan berserah padanya, ucap Arumi yang kini sudah berhenti menangis. Arumi mendudukkan Max dan menyandarkannya di batang pohon. Lalu Arumi terperangah kaget lantaran menemukan luka tembak pada pinggang suaminya. Astagfirullah, jadi kamu terkena tembakan, Mas. Pekik Arumi keget. Ia pun buru-buru memotong lagi bagian bawah gamisnya untuk menyumpal luka. Sedangkan, Naima juga melakukan hal yang sama pada bawah dressnya. Arumi merogoh saku pada pakaian suaminya untuk mencari sesuatu. Di mana barang itu? Apakah Mas membawanya? Tanya Arumi pada suaminya yang setengah sadar itu. Di saku celana, jawab Max. Entah kenapa dia lupa dengan obat andalannya. Kepanikan dan rasa kehilangan membuat otaknya buntu. Arumi akhirnya menemukan obat itu, lalu memasukkannya ke dalam mulut Max. Ayo, telan Mas. Kamu harus kuat dan selamat. Setelah kita keluar dari hutan ini, Arumi akan membawamu ke desa kelahiranku, batin Arumi. Ia sengaja tak mengatakannya karena khawatir suaminya akan menolak. Arumi bertekad akan membawa suaminya jauh dari dunianya yang mengerikan ini. Beberapa saat kemudian, keadaan Max lebih baik dari sebelumnya. Keadaan hutan yang pekat dan gelap semakin menyulitkan langkah mereka bertiga. Arumi hanya bisa berzikir di dalam hatinya, memohon pertolongan dari Tuhannya yang Maha Kuasa. Benar saja, malam ini Allah mencerahkan langit hingga bulan yang berbentuk bulat sempurna sedikit menerangi jalan setapak di hutan tersebut. Hingga, tak lama fajar menyingsing, dan Max pada akhirnya ambruk di pinggir hutan. Astagfirullah, Mas, pekik Arumi ikut terjatuh juga. Karena tubuh Max yang berat, sehingga dia yang sedang memapah ikutan terpelanting. Nyonya, nampaknya Tuan pingsan, kata Naima ikut prihatin akan keadaan majikannya ini. Tadi Naima dan Arumi sudah ikutan meminum obat penghilang rasa sakit yang Max konsumsi, sehingga mereka bisa bertahan dari luka yang mendera tubuh keduanya. Namun, keadaan Max yang terluka parah dan kehilangan banyak darah membuat pria itu akhirnya tumbang juga. Naima, tolong jaga suamiku sebentar. Aku akan mencari pertolongan dengan kendaraan yang mungkin melewati pinggiran hutan ini, kata Arumi, yang dengan terpaksa meninggalkan Max dengan pelayan muda itu. Naima mengangguk meskipun nampak gurat takut di wajahnya. Arumi mengedarkan pandangan ke tepian jalan pinggiran hutan yang sepi itu. Fajar belum lama menyingsing, bahkan embun masih nampak di dedaunan. Arumi mengumpulkan air embun tersebut ke dalam mulutnya. Kemudian ia berlari cepat menghampiri suaminya yang tergeletak tak berdaya. Dengan cepat, Arumi mendongakkan wajah Max, lalu mendekatkan bibirnya. Arumi memberi minum suaminya dari mulutnya langsung. Maaf, Mas, hanya dengan cara ini Arumi bisa memberikan air padamu. Sadarlah, ucapnya pelan penuh harapan. Naima yang melihat adegan itu meneteskan air matanya. Betapa ia melihat kesungguhan hati dan kasih sayang dari istri majikannya ini, meskipun ia telah mendapatkan perlakuan tak hormat dan kasar dari Max. Perlahan-lahan, kedua mata Max terbuka. Tatapan sayu itu menatap Arumi dalam. Pergilah, aku pasti akan mati. Max kembali mengusir Arumi dengan suaranya yang lemah. Mas, tidak ada satupun manusia atau makhluk hidup lainnya yang tahu kapan kematiannya.
Sejatinya, nyawa dan ruh kita ini hanyalah milik Allah, ucap Arumi menguatkan dadanya yang sesak. Rasa cintanya yang mulai tumbuh untuk Max, membuat ada rasa tak rela jika dirinya harus kehilangan pria itu. Max menyeringai dengan keadaannya yang lemah itu. Tuhan tidak pernah berpihak padaku. Dia kali ini mengalahkanku. Biarkan aku menemuinya dan mengajukan banding akan segala penderitaanku selama di dunia. Tukas Max, dengan napas yang mulai susah. Berhentilah menyalahkan Allah atas segala yang terjadi dalam hidupmu, Mas. Bertobatlah, dan mohon keselamatan. Semoga Allah memberikanmu waktu untuk kembali ke jalan yang lurus. Semoga Allah masih memberikanmu kesempatan untuk merasakan iman dan Islam dengan sebenar-benarnya, tutur Arumi, penuh harap dengan tatapannya yang tak lepas dari Max saat ini. Tanpa ia sadari, ada sosok gadis muda yang mengangkat kedua belah tangannya kemudian mengamini doanya barusan. Naima mengusap wajahnya yang bersimbah air mata. Ia berharap Tuhannya memberikan kesempatan itu juga padanya. Tak lama, Arumi mendengar suara deru kendaraan dari kejauhan. Arumi pun melesat cepat kemudian berlari ke tengah jalan. Ia berniat menghadang kendaraan itu agar menolong mereka. Namun, Arumi tak tahu kalau kendaraan tersebut sejenis truk besar. Sehingga, Max yang bersandar mencoba bangkit untuk menghentikan kegilaan istrinya itu. Alih-alih meminta pertolongan, malah dirinya yang tertabrak bahkan terlindas. Hentikan dia, kumohon, pinta Max, akhirnya pada Naima. Tubuhnya yang lemas tak sanggup bangkit. Nyonya, awas, pekik Naima ketika badan truk itu semakin dekat dengan Arumi. Allahu Akbar, Arumi berteriak, seraya memejamkan kedua mata dengan tetap membentangkan kedua tangannya. Ia yakin bahwa Allah akan menolongnya saat ini. Cekait, bro, Arumi, bersambung.